Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengingat bahwa hidup ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, karena setidaknya hidup ini memang penuh dengan fenomena-fenomena yang sangat mendasar, dan challenge atau tantangannya itu tidak mudah. Karena hidup ini tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kalau orang bisa mengatakan bahwa, wah saya itu apa-apa sendiri, tentu harus kita koreksi lagi. Apakah benar demikian? Orang harus berkontribusi secara real di masyarakat atau berkontribusi secara pribadi di keluarga. Itu juga tidak bisa sendiri. Pasti memerlukan orang lain. Kita misalnya kalau mau makan nasi saja, kita ini membutuhkan petani yang harus tanam padi. Belum nanti panennya, belum nanti menggiling padinya, belum nanti harus ketemu dengan jual beli di pasar, belum nanti harus order atau memesan padinya. Itu hanya padi saja itu harus melibatkan berapa pihak saja. Belum kalau kita ingin pakai baju itu harus melibatkan mana harus penjahit, toko baju, kemudian kita harus membeli, itu juga memerlukan uang, dan uang itu juga perputarannya luar biasa. Dan pola-pola seperti ini perlu kita ingat sama-sama bahwa kita ini adalah makhluk yang sebenarnya tidak independen, tapi saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan saling bergantung satu dengan yang lain. Misalnya kita ingin bepergian jauh, kita harus melibatkan transportasi. Dan transportasi itu terkait dengan kondisinya. Misalnya mobil ya, tentu kita harus bisa nyopir. Motor, kita harus bisa naik motor, dan seterusnya. Dan itu melibatkan persyaratan yang lain. Misalnya kalau mobil ya harus punya SIM A, kalau motor ya SIM C, dan seterusnya. Belum kalau kita di perjalanan, harus juga bertoleransi. Harus juga memberikan sebuah kerjasama dengan orang lain, meskipun kerjasama itu tidak dicatat atau tidak tercatat. Tentu saja ini merupakan satu kondisi yang sangat harus kita syukuri, karena masih bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Coba bisa kita bayangkan, kalau kita ini orangnya egois, apa-apa pengennya dinomorsatukan, apa pengennya diperhatikan, apa pengennya mendapat sesuatu yang lebih daripada yang lain. Itu akan sangat, kita harus siap-siap kecewa akan hal ini. Karena ketika manusia hanya berpikir tentang kemanusiaannya saja, berpikir tentang dirinya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain, maka pastikan bahwa harus siap untuk kecewa. Apa dari motif ini? Tentu kita harus sampaikan bahwa tidak semua di dunia ini adalah orang-orang yang beretikat baik. Bagaimana motifnya? Ya banyak hal. Ketika kita berada di sirkuit celaka, pada kondisinya di lingkungan kita adalah orang untuk menumpuk-numpuk dunia, berlomba untuk memperbanyak materi, tapi lupa bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu konsep berpikirnya menjadi berbeda. Yang tadinya menggunakan harta untuk kepentingan-kepentingan lebih besar, artinya harta itu hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan sesaat, dan hanya menguntungkan kelompoknya saja. Maka pentingnya kita beragama adalah minta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita ini hidup dalam kondisi yang siap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena tidak semua
orang baik itu bisa ketemu dengan orang yang baik. Tidak semua perbuatan yang baik itu bisa dibalas dengan sesuatu yang baik. Sederhana memang, tetapi ungkapan ini di masyarakat sekarang yang tentu saja masyarakat yang heterogen, masyarakat yang mempunyai nilai-nilai pemahaman tentang kehidupan yang berbeda, tentu harusnya berbeda. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita berbeda itu kita harus melakukan kejahatan-kejahatan. Na'udzubillah, saudara-saudara kita sekalian, bahwa ada nilai-nilai yang sekarang terpampang di masyarakat. Orang yang berbuat jahat saja itu ketika terorganisir atau terorganisir dengan baik, itu akan mengalahkan sebuah kebenaran yang tidak ada jaringannya atau tidak terstruktur dengan baik. Kalau sekarang disebutnya sistematis dan masif. Lah, ketika dalam proses ini, ketika kejahatan sudah terstruktur dengan baik, misalnya dulu pernah saya sampaikan tentang judi, yang tentu saja kita ini sebagai mayoritas muslim, tapi ternyata dana untuk perjudian itu juga luar biasa, bahkan terbesar di dunia. Bisa kita maklumi bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan. Tapi ini lebih terkendalikan karena apa? Ada backing, ada orang-orang yang dalam tanda kutip mensponsori secara real akan hal ini. Sehingga pencegahannya juga susah. Oleh karena ada pepatah mengatakan mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Pertanyaan kita, apakah memang sudah separah itu kehidupan ini? Tentu orang yang masih mempunyai agama, masih mempunyai keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Welas Asih, Maha Rahim. Ini harus kita pikirkan dan harus kita rasakan betul-betul. Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli terhadap umatnya, sehingga ketika beliau akan dibunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat terakhir yang muncul adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Artinya dalam tanda kutip secara eksplisit kita bisa sampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak rela kalau umatnya melaksanakan sesuatu dan mendapat hubungan yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa mendapatkan atau memberikan syafaat adalah hanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Mengapa demikian? Ya karena lisensinya begitu. Allah memberikan kondisi seperti itu. Selain Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka akan berpikir atas dirinya sendiri. Bahkan besok ketika di yaumil kiamat, semua nabi disambati oleh umatnya dan mereka tidak bisa mensyafaati umatnya kecuali junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Pertanyaan kita sekarang bahwa sekarang ini di era-era yang modern seperti ini, di saat bekerja dijadikan sebagai sarana untuk menumpuk harta, bisa kita bayangkan orang satu kadang mempunyai kendaraan yang lebih dari 4, ada yang mempunyai kendaraan lebih dari 12, mungkin mobil mewah jumlahnya 16, mungkin ada angkutan-angkutan, bahkan pesawat, ada yang memiliki pesawat. Ini padahal mereka juga tidak beribadah, tidak sholat, ya mungkin agamanya juga tidak muslim. Tapi karena mereka tahu tentang ekonomi, tahu tentang bagaimana mengelola dunia, yang mereka paham dan mereka juga bisa memiliki sesuatu. Tapi karena kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pengertian
bahwa dunia ini adalah sementara, maka kita cukup mengkondisikan sesuatu seperti halnya yang dia bisa kita miliki. Tetapi sebenarnya fenomena yang sangat mudah dan memilukan di saat ini adalah ketika kita bertemu orang yang kepepet, bertemu orang yang menghalalkan segala cara, niatnya kita membantu, misalnya kita dipinjami sesuatu, perhiasan, atau kendaraan, atau apa sajalah, mungkin ngomongnya pinjam. Saya pinjam ya, ini masnya, perhiasannya, berliannya, nanti itu hari saya kembalikan. Ternyata orang yang dipinjami itu karena sudah percaya, kemudian dilepaskanlah perhiasannya, dipinjamkan, atau kendaraan atau apa. Ternyata kendaraan atau perhiasan itu dilemparkan ke orang lain, digadaikan lagi, digadaikan lagi, digadaikan lagi, sehingga apa? Sehingga harta kita hilang. Tentu dengan demikian kita harus introspeksi, sama-sama introspeksi. Apakah kendaraan, perhiasan, atau apapun yang kita miliki sudah kita berikan zakat atau belum? Karena zakat itu akan menjaga harta. Misalnya sebenarnya ringan saja, per 1 juta hanya kita kurangi Rp25.000 saja. Kalau mobil kita misalnya harganya 200 juta atau 100 juta, tinggal kita kalikan saja 100 juta kali 25.000, setidaknya 2,5 juta kita bayarkan. Tentu akan sangat mudah kalau kita belajar untuk itu, dan itu hanya 1 kali ketika dalam pembelian saja. Ketika sesudah itu bagaimana? Sesudah itu tentu tidak ada kewajiban untuk membayarkan zakat. Zakat harta. Bagaimana dengan zakat profesi kita? Bagaimana perdagangan kita? Maka tentu saja kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka tentu saja kita sebagai manusia harus berhati-hati dan harus optimis. Senantiasa tidak hanya berpikir positif, tapi juga berpikir kritis. Seperti apa? Tentu harus dilandasi dengan ilmu. Dengan siapa kita berbicara, kapan waktunya, dan bagaimana pembicaraan dan kontekstualisasinya. Kalau memang kita berbicara dengan orang-orang yang nggak tepat, yang tidak benar, motivasinya pengen menjahati kita, ya kita berlindung pada Allah agar Allah memberikan hal itu kepada kita. Kalau misalnya kita dalam tanda kutip kok susah, ya jangan kita jadikan sebagai sarana untuk kita memudahkan diri. Ya kita harus banyak-banyak nyuwun perlindungan pada Allah. Lalu sebenarnya apa yang ingin kita bicarakan saat ini adalah bahwa memang tidak semua orang itu akan bisa berbuat baik pada kita. Dan ketika kita berbuat baik pada orang, kita berbuat yang positif, berbuat baik pada siapapun, itu kita tidak usah berharap untuk mendapatkan pembalasan dari orang-orang yang kita telah hubungi atau kita telah berusaha untuk berbaik sangka atau berbaik hati pada mereka. Karena apa? Ya kalau kita sudah berpikir dengan seperti itu, berarti kita ada pamrih dengan orang-orang yang telah kita jadikan sebagai sarana untuk kita berbuat baik. Maka ke depan adalah bahwa memang, tapi juga harus berhati-hati. Tidak boleh kita kebiahuyah sama-sama, wah ini orangnya baik, ini orangnya bijak, ini orangnya tenang, dan seterusnya. Belum tentu. Karena kalau kita perhatikan sama-sama,
Ya tentu banyak kasus, banyak hal di mana teman saling merugikan satu dengan yang lain. Mereka tahu kehidupan kita baik, kehidupan kita lurus, kehidupan kita tanpa beban dalam kehidupan, tapi justru dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Kita tahu bahwa kadang ya ada beberapa mungkin teman kita juga kepepet oleh kepentingan, kepepet oleh kebutuhan, kepepet oleh sebuah kondisi yang tentu membahayakan dirinya dan keluarganya. Tapi bukan berarti kemudian mereka bisa semaunya kepada kita. Kepercayaan yang selama ini kita berikan pada mereka itu justru dijadikan untuk membunuh diri kita sendiri, untuk menghabisi diri kita sendiri. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa jalanan seperti ini karena saya tidak tahu harus menggunakan bahasa apa untuk menjelaskan ini. Tapi bahasa kita sebenarnya adalah agar kita semua bisa memahami bagaimana cara kondisi supaya kita semua bisa terhindar dari hal-hal itu. Maka satu kata, saling berbagi, saling membutuhkan informasi, saling memberikan bantuan-bantuan moral, material sekedarnya. Karena nun sewu kita ini adalah mayoritas muslim. Tetapi apakah kita sudah menjalankan realitas kehidupan secara baik? Apakah kita sudah berzakat dengan baik? Apakah mayoritas kita sudah peduli terhadap sesama kita? Ini tentu harus kita perhatikan sama-sama. Belum tentu kalau kita bisa melaksanakan sesuatu dengan baik. Yang jelas masih banyak di antara kita yang tidak peduli satu dengan yang lain. Kita mungkin akan kalah dengan kubu sebelah. Kubu sebelah itu kalau persatuannya sangat kuat. Sementara kita, persatuan kita belum banyak. Belum ada realisasinya. Dan masih bersifat kolektif. Dan kita harus bisa membedakan hal-hal seperti ini. Maka teman-teman kita, mari kita doakan, ya Allah, betapa berat beban mereka, tapi tentu juga berat beban kita. Karena masing-masing ya mempunyai tanggung jawab. Masing-masing punya beban hidup. Saya sering menyampaikan wang sinawang. Orang itu ya saling memandang satu dengan yang lain. Mungkin kesulitannya apa, beban hidupnya bagaimana, kondisinya seperti apa. Tetapi saya berharap mohon pada teman-teman yang sekarang ini berada di ranah, mungkin juga saya ya, berada di ranah yang kurang positif dalam kehidupan. Mungkin kita juga diberikan tanggung jawab besar, tapi kita belum dapat menunaikannya. Ya bermohon pada Allah saja. Tapi nun sewu, jangan hanya sekedar berdoa saja. Kita masih ingat pada zaman sahabat, zaman sugengnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang di Masjidil Haram itu setiap hari hanya mengatakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Dia ini wiridan, karena dulu belum ada tasbih maka dia pakai kerikil. Kerikilnya ini banyak sekali sampai numpuk, bahasa kita namanya menggunung. Numpuk kerikilnya sehingga Sayyidina Umar pirso. Terus kerikilnya itu ditendang, apa namanya, dirobohkan atau diguang, dilempar, disebar oleh Sayyidina Umar. Mengatakan, kamu kalau di masjid ya jangan di masjid saja, jangan berdoa saja. Tapi kamu tidak ada ikhtiar secara kemudian sana kamu bekerja sepisahnya, mungkin sebagai kuli di pasar atau yang lainnya. Yang jelas nun sewu, tidak boleh hanya sekedar berdoa tapi tidak ada actionnya. Sayyidina Umar saja yang Amirul Mukminin
mencontohkan seperti itu. Dan hakikatnya juga pembelajaran pada kita. Monggo yang ahli tentang teknologi, yang ahli tentang elektronik, ya mungkin buka counter lah, mungkin buka servis laptop, servis komputer, servis HP, mungkin yang bisa tentang otomotif ya servis mobil atau motor atau apapun. Menciptakan lapangan kerja, membuka lapangan kerja setidaknya untuk diri sendiri. Kita direktur, merangkap manajer, merangkap karyawan, merangkap cleaning service atau yang lainnya. Karena apa? Ketika kita malamnya berdoa, kemudian paginya kita berikhtiar semampu kita, maka tentu ini akan merupakan satu kondisi untuk membuka rezeki, membuka jalan rezeki kita pada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah membuka jalan rezeki kita. Tapi kalau tadi hanya membaca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak tanpa ada ikhtiar, ya bagaimana Allah bisa membuka jalan? Ya tentu kalau memang Allah kehendaki tidak ada yang tidak mungkin, segalanya pasti mungkin. Tapi ranahnya monggo kita ikhtiarkan sama-sama agar kehidupan kita lebih berarti lagi, lebih bermakna dan lebih bermanfaat. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif atas diri kita dan keluarga kita. Dan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang berniat untuk tidak baik dengan kita. Semoga ketika dalam kehidupan ini kita bisa lurus, bisa mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan menjaga kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.